Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khairul Anwar. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang logika matematika, ya teman-teman. Biasanya logika matematika itu dijumpai di SMA, MA, SMK, ya teman-teman. Kebetulan di kurikulum 2013 di SMK itu ada di kelas 11 semester 1. Nah ini salah satu contoh kalimat yang ada kaitannya dengan logika matematika ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kali ini, nah yang pertama diharapkan setelah melihat video pembelajaran ini diharapkan nanti dapat memahami macam-macam pernyataan beserta negasinya dalam logika matematika, mampu menyimpulkan pernyataan-pernyataan logika matematika, dapat menganalisis sifat-sifat dari pernyataan-pernyataan logika matematika, mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan logika matematika, mampu menalar sebuah kesimpulan dari argumen dalam logika matematika. Di sini ada beberapa hal yang menarik ya teman-teman sebelum ke materi. Nah ini yang pertama, logika adalah suatu penalaran cara berpikir seseorang untuk menyimpulkan kebenaran sebuah kejadian, pernyataan, argumen, dan semacamnya. Logika matematika merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran matematika, bahkan kehidupan sehari-hari. Logika matematika biasanya lebih bersifat simbolik. Logika matematika merupakan salah satu materi dasar dalam studi matematika. Nah, hal ini yang salah satu sebab kenapa logika matematika itu tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran matematika ya teman-teman. Terus pengkajian logika atau logika matematika mulai populer sejak zaman filsuf Yunani. Ya. Sebelum ke materi pokok, teman-teman alangkah baiknya doa dulu ya. Baik, mungkin teman-teman hanya di bab ini yang dari SD sampai sekarang mungkin ya nemu yang matematika yang angkanya hanya sedikit ya, bahkan tidak ada angkanya, hanya berupa simbol-simbol ya. Intinya ini tuh benar atau salah, terus atau bagaimana cara narik kesimpulan ya teman-teman. Nah ini ada sebuah pemetaan ya, kalimat tahu kalimat. Nah ini kalau misalkan dalam logika matematika ada pemetaannya kurang lebih kayak begini ya teman-teman. Nanti kita belajar tentang pernyataan. Nah, ada juga yang bukan pernyataan. Nah, pernyataan juga kan ada pernyataan tuh ada yang sederhana dan majemuk. Majemuk itu lebih dari satu pertanyaan ya dalam sebuah kalimat. Satu pernyataan. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi ya teman-teman. Terus ada sifat-sifat. Nah, terus menentukan benar atau salahnya ya teman-teman. Begitu ya. Ke pengertian ya teman-teman, pengertian dari pernyataan. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, artinya itu satu pernyataan itu nilai kebenarannya bisa cuma benar atau salah ya teman-teman. Jadi satu pernyataan itu tidak mungkin benar dan salah ya teman-teman, tapi benar atau salah saja ya teman-teman. Nah, terus pernyataan disebut juga dengan proposisi dan biasanya disimbolkan menggunakan huruf. Nah, jadi satu pernyataan itu disimbolkan dengan satu huruf ya teman-teman. Kadang ada yang hurufnya kecil atau hurufnya besar ya. Nah, ingkaran atau negasi adalah
dalam logika matematika ada sebuah lingkaran ya teman-teman. Dalam operasi logika matematika, suatu pernyataan yang membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, artinya kalau si pernyataan si P ini nih dinegasiin jadi negasi P. Nah, jadi negasi P-nya itu kalau misalkan tadinya benar, nah lingkarannya berarti salah. Kalau pernyataan awalnya salah, berarti lingkarannya berarti benar ya teman-teman. Gitu ya, gampang ya teman-teman. Nah, simbol dari negasi kayak gini ya teman-teman. Ada juga yang seperti ini. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh ya teman-teman. Oh iya, pernyataan juga ada dua jenis ya teman-teman. Ada pernyataan yang terbuka sama pernyataan tertutup ya teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini nih, pernyataan apa coba? Ini pernyataan tertutup ya teman-teman. Artinya gini, pernyataan tertutup itu tidak bisa dinyatakan benar dan salahnya itu secara langsung nih. Ini kan artinya kan saya ngantuk itu kan tergantung orangnya. Kalau misalkan eh, kalau misalkan yang bacanya lagi ngantuk, sayanya lagi ngantuk beneran, nah berarti ini bernilai benar ya teman-teman. Kalau sayanya tergantung si sayanya ya teman-teman. Kalau sayanya tidak ngantuk berarti bernilai salah. Nah kalau negasi P-nya berarti gimana? Nah tergantung waktunya juga ya teman-teman. Nah biar nanti ada contoh selanjutnya. Nah kalau ini bukan pernyataan ya teman-teman, tapi kalimat apa? Perintah ya teman-teman. Nah, kalau kalimat perintah dan lainnya itu tidak memiliki nilai kebenaran ya teman-teman. Nah, ini ada suatu contoh kalimat lagi. SMK Ma'arif Al-Ghazali berada di Kumbung. Nah, benar atau salah? Nah, ini benar ya. Nah, kalau ini termasuk pernyataan apa? Pernyataan terbuka ya, maaf tertutup ya teman-teman. Kalau ini pernyataan tertutup. Nah, kalau yang pertama itu pernyataan terbuka ya teman-teman. Ini tergantung sayanya. Kalau ini pernyataan tertutup. Artinya bisa dinyatakan langsung benar salahnya. Nah, ini kan benar nih. SMK Ma'arif itu berada di Desa Kumbung ya teman-teman. Terus Raja Galuh adalah ibu kota negara Konoha. Nah, ini juga pernyataan apa? Tertutup ya teman-teman, bernilai salah ya teman-teman. Nah, ini bukan sebuah pernyataan ya teman, tapi kalimat apa ini? Perintah ya teman-teman, kalimat perintah. Tolong jemput saya di kota angin. Nah, ini sebuah kalimat perintah. Nah, ini ada satu ini termasuk pernyataan bukan kira-kira? Pernyataan ya teman-teman. Ini pernyataan terbuka atau tertutup? Apa ayo? Nah, kalau ini kan terbuka ya, tergantung si sayanya ya teman-teman, apakah ngantuk atau tidak. Nah, ini kan bisa dapat dilangsungkan benar atau salahnya. Ya nggak teman-teman? Artinya ini pernyataan tertutup. Nah, jadi kalau yang nomor 6 ini pernyataan apa? Iya, hampir mirip sama nomor 1 ya teman-teman. Ini tergantung si X-nya. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti pernyataan ini bernilai benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Ini bukan pernyataan ya teman-teman, tapi ini pertanyaan. Jelas ya? Oke, nah kalau misalkan ini saya ngantuk. Saya ngantuk, negasinya berarti saya tidak ngantuk. Nah, kalau kita tulis, misalkan saya ngantuk itu kita negasiin jadi, kita tulis disimbolkan dengan huruf P misalkan. Nah, berarti negasi P-nya itu apa coba? Negasi P-nya itu saya tidak ngantuk ya teman-teman, kebalikannya dari ini. Nah, kalau misalkan saya ngantuk itu bernilai benar, berarti saya tidak ngantuk itu bernilai salah teman-teman ya. Jelas ya? Gampang ya?
Oke, tadi kan ada pernyataan sederhana ya teman-teman. Nah, sekarang ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal atau pernyataan sederhana atau pernyataan yang tadi kita bahas. Yang dihubungkan dengan kata hubung. Nanti deh ada contoh biar lebih jelas ya teman-teman. Dalam logika matematika terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kalau konjungsi, nah, dalam logika matematika biasanya berupa kata yang sering dipakai itu kata dan ya teman-teman. Disimbolkan dengan seperti ini ya teman-teman. Kalau disjungsi, nah disjungsi biasanya berupa kata penghubung atau yang sering digunakan ya teman-teman. Disimbolkan dengan seperti ini ya teman-teman. Konjungsi nih, pokoknya konjungsi itu selain kata dan itu tuh yang satu kalimat penghubungnya itu pokoknya tuh berkaitan ya, berkesinambungan. Nah, kalau disjungsi itu seperti perbedaan atau pilihan ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ada yang bingung nih, yang simbolnya kadang ada sering ketukar nih, ingat-ingat aja nih, dan huruf N ya teman-teman. Huruf N berarti konjungsi, dan konjungsi huruf N nah sama huruf V terbalik ya teman-teman. N huruf V terbalik. Terus atau huruf U, nah huruf V ininya simbolnya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Terus kalau implikasi biasanya berupa kata penghubungnya itu jika bla 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 ya pernyataan pertama, nah pernyataan satu, nah terus maka bla 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 seperti itu ya teman-teman. Disimbolkannya seperti ini tanda panah. Nah terus implikasi biasanya berupa kata penghubung seperti jika dan hanya jika ya kata penghubungnya simbolnya seperti ini ya teman-teman. Nah biar lebih jelas perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah ini berarti apa nih? Contoh apa? Nah tetapi nih bukan dan ataupun bukan dan maupun atau ya teman-teman. Jadi apa nih? Saya mengantuk tetapi tidak tidur. Nah, kata penghubungnya apa nih? Tetapi ya teman-teman. Kalau tetapi apa nih? Kalau tetapi apa coba? Ini ini konjungsi ya teman-teman. Konjungsi masuknya. Berarti kalau misalkan kita simbolkan, nah ini P, saya mengantuk itu P, misalkan ya teman-teman. Tetapi tidak itu biasanya misalkan tidur itu ki ya, tidur itu ki. Nah, terus tidak itu negasi. Nah, misalkan seperti ini. Ini simbolnya seperti ini. P itu merupakan ngantuk. Saya mengantuk. Konjungsi tetapi itu konjungsi. Nah, terus tidak tidur itu misalkan kita simbolkan dengan negasi ki ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi saya ngantuk dan tertidur pulas. Nah, ini berarti simbolnya gimana? Nah, ini berarti P dan P konjungsi ki ya, teman-teman. Nah, terus apa nih? Ini kopi atau susu. Nah, ini masuknya apa nih? Ini termasuk disjungsi ya, teman-teman. Kalau disimbolkan berarti gimana? Ini kopi, misalkan kopinya itu kita simbolkan R deh. Kopi R atau itu termasuk disjungsi ya teman-teman. R disjungsi susu. Susu misalkan kita huruf disimbolkan dengan S ya teman-teman. Jadi ini termasuk konjungsi ya teman-teman. Yang terus ada contoh lagi.
Ini bukan kopi susu. Nah, ini berarti gimana? Negasi dari ini ya, teman-teman. Negasi R dan S ya, teman-teman. Nah, kalau disimbolkan berarti gimana? Bukan kopi. Nah, ini ada kopi susu tuh eh, otomatis ya ada ini kopi dan susu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bukan kopi susu. Nah, terus ini bukan kopi, melainkan susu. Nah, berarti gimana simbolnya? Gimana? Ah, bukan kopi, berarti negasi R ya, teman-teman. Kita kan kopi itu kan kita negasikan jadi R ya, kita simbolkan jadi R ya, teman-teman. Nah, bukan kopi berarti negasi R. Nah, terus melainkan. Kira-kira termasuk disjungsi, konjungsi, implikasi apa, biimplikasi? Termasuk apa coba? Ini termasuk disjungsi ya, teman-teman. Melainkan kadang kita harus pakai intuitif ya, teman-teman. Tetapi melainkan kata-kata lainnya itu termasuk konjungsi apa disjungsi ini sih? Nah, eh, tapi jangan khawatir ya, teman-teman. Biasanya yang sering muncul itu kata dan, kata atau ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi contoh lainnya. Saya ngantuk apabila belum ngopi. Begitu pula sebaliknya. Nah, berarti ini ada dua kalimat ya, teman-teman. Saya ngantuk apabila belum ngopi. Ini masuknya kemana nih? Implikasi, biimplikasi, atau konjungsi, atau disjungsi? Termasuk yang mana? Saya ngantuk apabila belum ngopi. Nah, ngantuk tadi apa? P ya. Saya ngantuk apabila belum ngopi. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau kita simbolkan berarti gimana? Ngantuk tuh berarti P ya, teman-teman. Anggap aja ngopi itu kita simbolkan dengan huruf apa? R misalkan ya, kayak kopi aja nggak apa-apa. Terus apabila belum ngopi. Nah, negasi R misalkan ya, teman-teman belum ngopi itu negasi R. Begitu pula sebaliknya. Ini apa coba? Pakai simbol apa? Biimplikasi ya, teman-teman. Nah, kita simpulkan, kalau kita tulis simpulkan, seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi, saya tidur jika sedang mengantuk. Nah, gimana berarti? Saya tidur hanya jika sedang mengantuk. Nah, berarti kalau kita simpulkan seperti apa? Saya tidur, apa? Kalau saya tidur, nah ini ya yang pertama, yang kedua berarti ki ya, teman-teman. Kita simpulkan ki, misalkan saya tidur hanya jika. Nah, ini serupa seperti ini ya, jika dan hanya jika ya, teman-teman. Hanya jika. Eh, berarti simbolnya biimplikasi ya, teman-teman. Hanya jika sedang mengantuk. Berarti, eh, aduh, nah seperti ini ya. Ki mengantuk berarti apa? P ya, teman-teman. Ah, paham kira-kira? Nah, kalau belum paham silahkan satu ini nih implikasi bikin satu kalimat, minimal satu kalimat ya, teman-teman. Implikasi bikin satu kalimat, terus implikasi bikin satu kalimat, terus konjungsi bikin satu kalimat, eh, disjungsi bikin satu kalimat. Coba deh biar lebih paham ya, teman-teman, buat latihan teman-teman.
Nah, terus apakah ini bernilai benar atau salah? Nah, itu nanti dibahas selanjutnya ya, teman-teman. Nah, terus ada satu lagi. Nah, ini kalau yang ini silahkan. Ini kalau kita simpulkan seperti apa, silahkan sama teman-teman ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat logaritma ya, teman-teman. Ini kalau misalkan negasi Q dinegasikan lagi, itu sama dengan Q ya, teman-teman. Q itu sebuah pernyataan ya, teman-teman. Sebuah kalimat pernyataan. Nah, terus lingkaran dari pernyataan majemuk. Nah, dari pernyataan majemuk nih ada lingkaran, misalkan P konjungsi Q dinegasikan jadi negasi P disjungsi negasi Q ya, teman-teman. Nah, P dinegasikan jadi negasi P. Terus konjungsi dinegasikan jadi disjungsi. Q dinegasikan jadi negasi Q ya, teman-teman. P sama Q itu, ingat ya teman-teman, itu tuh sebuah kalimat pernyataan. Terus ada lagi, nah serupa sama yang tadi. Nah, kalau tadi yang dinegasikan itu konjungsi, nah kalau yang ini dinegasikannya disjungsi ya, teman-teman. Terus ada lagi, nah seperti ini. Nah, negasi ini merupakan simbol ekuivalen ya, teman-teman. Ekuivalen. Terus negasi P P implikasi Q dinegasikan itu jadi P konjungsi negasi Q ya, teman-teman. Nah, kalau B implikasi dinegasikan jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, catatan P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P. Ini apa berarti? Atau, kalau atau itu apa berarti? Disjungsi ya, teman-teman. Disjungsi Q. Nah, terus ada sifat pertukaran ya, teman-teman. Artinya tuh P dan Q itu P dan Q boleh disebut P dan Q atau P konjungsi Q ya, teman-teman. P konjungsi Q itu ekuivalen dengan Q dan P ya, teman-teman. Atau Q konjungsi P ya, teman-teman. Terus nah begitu pula untuk disjungsi, berlaku hukum pertukaran. Nah, kalau pengelompokan juga sama, berlaku untuk konjungsi dan disjungsi. Penyebaran juga sama, berlaku untuk konjungsi dan disjungsi ya, teman-teman. Nah, kalau tidak percaya boleh cek pakai tabel kebenaran. Nah, nanti dibahas pakai tabel kebenaran ya, teman-teman. Terus implikasi P, sebuah implikasi ya, P implikasi Q dapat dibuat dikonversikan jadi Q implikasi P ya, teman. Tadinya P implikasi Q dikonvers jadi Q negasi implikasi P ya, teman-teman. Terus kalau diinverskan seperti ini, kalau di kontraposisi seperti ini ya, teman-teman. Nah, di atas terdapat identitas P implikasi Q ekuivalen dengan negasi Q negasi Q implikasi negasi P ya, teman-teman. Nah, begitu pula dengan Q implikasi P. Nah, terus ada dalam sebuah kalimat kan ada yang
ada yang ada yang disebut kuantor ya. Kuantor itu seperti yang di awal atau yang di awal lihat disimbolkan. Nah, disimbolkannya seperti ini. Biasanya dibaca untuk setiap semua universal berlaku untuk umum ya teman-teman seperti itu. Terus ada eksistensial. Nah, kalau eksistensial itu simbolnya seperti ini. Sering jumpa kan ya. Kalau ini untuk setiap ya, untuk setiap semua. Nah, kalau ini biasanya ada terus beberapa terdapat ya teman-teman. Itu untuk eksistensial. Nah, kalau ingkaran pernyataan berkuantor. Nah, ada kan pernyataan kuantor. Tadi contoh kuantor tuh yang sebelumnya kita bahas tuh, yang menyimbolkan sebuah kalimat. Ada kalimat kuantor ya teman-teman. Nah, terus ingkaran pernyataan berkuantor. Nah, seperti ini misalkan ingkaran dari apa nih? Universal X, PX. Nah, ekuivalen dengan universal dinegasikan jadi eksistensial kan ya. Tadinya untuk setiap X jadi terdapat X ya teman-teman. Nah, terus PX dinegasikan jadi negasi PX ya teman-teman. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya ya teman-teman. Jelas ya, paham ya? Ada nih sebuah tabel kebenaran ya. Biasanya ini tuh dipakai buat menentukan apakah ekuivalen atau tidak, terus apakah termasuk tautologi atau kontradiksi ya teman-teman. Biasanya tabel kebenaran itu digunakan untuk ketiga hal ini ya teman-teman. Nah, tadi kan udah ketemu kan ya simbol ekuivalen. Nah, ekuivalen adalah dua pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran ya teman-teman. Ini dasarnya aja dulu ya teman-teman. Ini kalau satu pernyataan, ini kan kalimat pernyataan majemuk kan terdiri dari dua pernyataan sederhana kan ya. Nah, pernyataan majemuk terdiri dari dua pernyataan sederhana. Nah, kalau satu pernyataan itu dua kemungkinan. Kalau dua pernyataan, empat kemungkinan. Kalau tiga pernyataan, berarti berapa kemungkinan? Ini kan empat ya. Kalau tiga, di sini PQR misal. R-nya berarti berapa kemungkinan? 8 ya teman-teman, 8 kemungkinan. Kalau 4 berarti berapa kemungkinan? Pokoknya rumusnya itu 2 pangkat N ya teman-teman. Kalau satu pernyataan berarti 2 pangkat 1, berarti 2 kemungkinan. Kalau 2 pernyataan berarti 2 pangkat 2, berarti 4. Nah, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Nah, terus seperti ini ya. P itu pernyataan pertama, Q itu pernyataan kedua. Nah, negasi P itu kebalikan dari P ya teman-teman. Ini kan negasi P nih. Negasi itu kan kebalikan dari P ya teman-teman. Kalau ininya B berarti S, ininya B berarti S, S ini berarti B, S ininya B ya teman-teman. Nah, terus ini pernyataan majemuk konjungsi ya teman-teman. Kalau konjungsi itu pokoknya tuh harus dua-duanya benar ya teman-teman. Kan berkesinambungan ya, berkaitan banget. Nah, berarti harus kedua-duanya benar baru bisa dinyatakan benar. Nah, lihat ini seperti ini. P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya benar. Terus P-nya benar, ininya ada salah nih.
Q-nya salah berarti ininya salah. Ininya P-nya salah, Q-nya benar, S-nya, P dan Q-nya salah ya teman-teman. Nah, B itu benar ya, S itu salah ya teman-teman. Nah, terus kalau disjungsi, nah kalau disjungsi itu pilihan ya teman-teman. Nah, biasanya itu salah satu yang benar nih pasti benar ya teman-teman. Nah, benar, P-nya benar, Q-nya benar, maka eh, disjungsinya benar. Terus P-nya benar, Q-nya salah, benar. Ininya disjungsinya benar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Logikanya gini, eh, pasti nih kalau misalkan dalam pilihan itu kita milihnya yang benar. Artinya kalau ada yang benar pasti disjungsinya benar ya teman-teman. Nah, kalau konjungsi, nah kalau itu kan kata dan yang berkaitan, nah berarti otomatis satu kesatuan ya teman-teman. Contohnya nih, ini kopi dan susu. Nah, misalkan dalam sebuah gelas ada kopi dan susu. Nah, artinya kan harus ada kopi sama susunya, ya nggak, di dalam gelas tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ada salah satu dari tersebut, berarti bukan kopi sama bukan susu. Nah, seperti itu ya, kalau konjungsi ya, teman-teman. Nah, kalau disjungsi, nah, perumpamaannya dalam sebuah gelas ada kopi sama susu. Ini kopi, nah, terus pernyataannya seperti ini kopi atau susu. Nah, berarti pernyataan tersebut bisa dikatakan benar apabila ada kopi atau susu ya teman-teman. Nah, nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, walaupun faktanya di dalam gelas tersebut hanya cuman ada kopinya saja, berarti itu bisa disimpulkan benar. Maupun ada susunya saja, itu dapat dinyatakan benar ya teman-teman. Nah, terus eh, implikasi. Nah, benar. Nah, kalau implikasi logikanya seperti ini ya perumpamaannya. Orang benar dibenarin ya teman-teman. Orang benar eh, nah, kalau implikasi seperti ini. Misalkan perilaku benar perumpamaannya seperti perilaku benar dibenerin. Berarti benar kan ya. Perilaku benar dibenerin berarti benar. Terus perilaku benar disalahin nih. Orang saya benar kok disalahin, nah berarti implikasinya salah ya teman-teman. Nah, tapi kalau perilaku salah dibenerin itu logikanya benar ya teman-teman, di implikasinya ya teman-teman. Nah, kalau perilaku salah disalahin, nah ininya implikasinya benar ya teman-teman. Orang salah disalahkan, nah berarti benar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kalau biimplikasi itu eh, harus sama baru dikatakan benar ya teman-teman. Ini benar sama benar berarti benar ya. Ini kan beda nih, B sama S. Beda kan ya berarti salah. Ini beda berarti salah. Ini sama berarti benar. Nah, gitu ya teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini tautologi ada eh, sebuah sebuah definisi ya teman-teman. Tautologi adalah nilai kebenaran bentuk pernyataan tersebut pada tabel kebenaran semuanya benar. Nah, artinya, nah kalau dua pernyataan berarti empatnya huruf B semua ya, atau benar semua. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Silahkan nyari deh contoh eh, kalimat majemuk yang seperti apa yang bisa dikatakan tautologi ya teman-teman. Terus ada kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi, nah kebalikan dari tautologi, artinya semuanya salah atau semua hurufnya S ya teman-teman. Nah, kalau ekuivalen, dua pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran. Nah, artinya tadi kan ada nih yang ekuivalen. Coba deh cek
tabel kebenarannya ya teman-teman ya. Silahkan dicek, coba di oret-oret buat latihan ya teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita selanjutnya ngebahas tentang penarikan kesimpulan ya teman-teman, atau bisa disebut inferensi logika. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya. Ini ada sebuah argumen itu terdiri dari premis, ada yang menyebutnya hipotesa, ada yang menyebutnya asumsi ya teman-teman. Nah, premis 1, premis 2, dan seterusnya. Nah, terus kita narik kesimpulan ya teman-teman. Nah, dalam logika matematika, dalam penarikan kesimpulan itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada modus ponen, modus tollens, terus silogis ya. Oke, untuk penarikan kesimpulan ada 3 ya. Ini teorinya ya teman-teman. Ada 3 macam. Nah, terus ini contoh soal. Nah, biar paham kita langsung ke pembahasan contoh soal. Nah, nanti untuk contoh soal biasanya banyaknya yang kalimat-kalimat seperti ini biasanya ya teman-teman. Nah, terus kita ubah ke bentuk ini. Nah, terus kadang ada yang secara tidak langsung harus nyari dulu yang ekuivalennya dulu. Baru nyari kesimpulan ya teman-teman. Ini yang pertama, jika saya tidak minum kopi, maka saya tidak mengantuk. Nah, ini yang diketahuinya ya. Ini pertanyaannya. Pertanyaan itu disuruh nyari yang ekuivalen premis 1 sama premis 3 ya teman-teman. Nah, berarti gimana? Misalkan saya tidak minum kopi itu, misalkan saya tidak minum kopi itu negasi A, misalkan ya, negasi A, jika negasi A, maka negasi B ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat itu, ini tuh ekuivalen sama apa coba? Yang itu tuh, yang inverse, kontraposisi, converse. Nah, ini tuh ekuivalen dengan jika B, maka A ya teman-teman, seperti itu. Nah, terus yang ekuivalen dengan premis 3 itu kan C, misalkan ya teman-teman, itu ekuivalen dengan apa coba? Ekuivalen dengan negasi C ya, seperti itu. Oke, tadi kan baru nyari yang ekuivalennya aja kan ya, belum sampai kesimpulan. Ini ada contoh soal lainnya ya teman-teman. Ini suruh nyari kesimpulan. Nah, ini premis 1 sama premis 2-nya. Nah, berarti gimana? Nah, misalkan yang kalimat ini Cecep lulus ujian itu, misalkan apa nih? Cecep lulus ujian A, misalkan ya teman-teman. Nah, terus saya diajak ke Bandung B ya teman-teman. Nah, terus ini premis keduanya, udah kan ya, saya diajak ke Bandung B. Nah, terus yang ini saya pergi ke Lembangnya itu apa misalkan? Ini B, berarti ini C ya teman-teman. Nah, ini kira-kira pakai apa nih? Pakai silogisme ya teman-teman. Ini kan jika A maka B. Nah, terus jika B, premis keduanya jika B saya diajak ke Bandung, maka C. Nah, saya pergi ke Lembang. Nah, kesimpulannya kalau pakai silogisme itu kan berarti jika A maka C, ya nggak teman-teman? Nah, berarti jika Cecep lulus ujian, nah ini C ya jawabannya. Jika Cecep lulus ujian, maka saya pergi ke Lembang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ada contoh soal lain tentang logika matematika. Nah, ingkaran atau lawan dari pernyataan semua makhluk hidup. Nah, ini tentang kuantor ya, kuantor
tentang kuantor, kalimat berkuantor. Semua makhluk hidup perlu makan dan minum. Adalah, nah, kebalikannya dari semua, apa berarti? Ada ya teman-teman, nah, berarti otomatis yang A sampai C salah ya teman-teman. Nah, terus kebalikan dari semua ada, terus kebalikannya dari perlu, nah ini kan perlu makan dan minum. Nah, perlu berarti tidak perlu, nah berarti nah, masih antara D sama E. Nah, terus kebalikannya dan, kebalikannya dari konsumsi apa? Nah, berarti disjungsi, nah berarti atau ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya E ya teman-teman. Nah, mungkin contoh soal dari saya cuman segitu ya. Silahkan barangkali kurang, eh, nyari di buku-buku atau di internet ya teman-teman tentang soal contoh-contoh soal logika matematika. Nah, terus misalkan kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf kurang-kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.